Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Aulia Agasa dengan NIM 2119277 dari kelas TKMC. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah TKM. Langsung saja, soal yang pertama yaitu mengapa mahasiswa PAI perlu belajar ilmu manajemen mutu terpadu? Karena belajar ilmu manajemen mutu terpadu itu sangat penting bagi kita, terutama sebagai calon guru, karena dapat membantu dalam mengembangkan kembali tujuan dan tanggung jawab sekolah. Dengan adanya penerapan MMT atau manajemen mutu terpadu dalam pendidikan akan membantu memperjelas peranan masing-masing komponen sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan juga masyarakat. Selanjutnya, dengan mempelajari MMT dapat memberikan bantuan dalam merencanakan pelatihan kepemimpinan secara menyeluruh untuk pendidik pada semua tingkatan. Selanjutnya, mendesain secara menyeluruh pengembangan anak. Maksudnya yaitu bahwa dengan adanya MMT atau manajemen mutu terpadu akan memberikan manfaat pada desain atau rancangan dalam pengembangan peserta didik. Selanjutnya, dapat meningkatkan kinerja proses pembelajaran melalui peningkatan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Selanjutnya, soal yang nomor 2 yaitu narasi yang menguraikan pengertian, perbedaan, dan persamaan konsep mutu absolut dan mutu relatif. Jawabannya, kita bahas pengertiannya dulu ya. Pengertian konsep mutu absolut. Mutu dalam konsep absolut yaitu sesuatu yang bermutu, merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi dan juga sangat mahal atau tidak dapat diungguli. Produk-produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang sangat tinggi atau sangat mahal. Jadi kalau mutu absolut itu tuh gini, mutunya tuh yang dimaksud mutu yaitu sesuatu yang sangat mahal dan harganya itu tidak dapat diungguli. Tapi kalau konsep relatif, jadi memandang mutu itu bukan dari suatu atribut produk atau layanan, tetapi dari sesuatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Selanjutnya, perbedaannya. Jika konsep mutu absolut itu sesuatu dikatakan bermutu jika memenuhi standar yang tertinggi dan tidak dapat diungguli, sehingga mutu itu dianggap sesuatu yang ideal yang tidak dapat dikompromikan seperti kebaikan, keindahan, dan juga kebenaran. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka konsep mutu absolut itu bersifat elit, yang mana nggak semua siswa itu dapat masuk ke sekolah tersebut. Tetapi jika konsep mutu relatif itu tidak perlu yang mahal, yang penting itu sesuai dengan standar dan juga mencapai tujuannya gitu. Jadi menurut mutu relatif, mutu itu bukanlah suatu atribut dari suatu produk atau jasa, tetapi sesuatu yang berasal dari produk atau jasa itu sendiri. Jadi sesuatu yang dihasilkan. Dalam konsep ini, produk yang bermutu adalah yang sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau relatif itu nggak perlu yang mahal, yang penting itu sesuai dengan standar dan juga dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya, persamaan konsep mutu relatif dengan konsep mutu absolut, yaitu mereka tuh sama-sama ingin memuaskan pelanggan, seperti itu. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu uraikan sejarah tahap-tahap manajemen mutu terpadu dari awalnya. Jadi, penggagas MMT atau manajemen mutu terpadu mulanya adalah ahli-ahli manajemen mutu dari Amerika. Namun, tumbuh berkembang dimulai dari Jepang. Sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika dan Sekutu menurut Marshall Plan atau Perjanjian Dunia berkewajiban membantu negara yang dikalahkan, khususnya Jepang. Untuk itu, Eisenhower mengutus banyak ahli manajemen mutu untuk berangkat ke Jepang, dan salah satunya adalah Edward Deming. Keberhasilan Deming dan kawan-kawan mengajarkan MMT di negara sekolah tersebut menjadi pemicu universitas di Amerika yang kemudian meminta Deming untuk mengajarkannya di banyak perguruan tinggi. Demikianlah kemudian MMT berkembang dan juga di negara sekutu Amerika seperti Inggris dan Perancis, dan juga negara-negara Asia lainnya seperti Singapura.
Saat ini manajemen kontemporer ini sudah dipelajari di banyak negara. Jadi sekarang ini MMT itu sudah meluas di berbagai negara, baik Asia maupun benua yang lainnya. Selanjutnya soal yang nomor 4, yaitu konsep pelanggan di dalam manajemen mutu terpadu. Jadi secara tradisional itu pelanggan adalah pihak yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam konteks MMT, pelanggan adalah semua pihak yang menerima jasa atau produk yang kita hasilkan. Jadi kalau yang menerima produk atau jasa itu namanya pelanggan. Nah, pelanggan itu dikategorikan menjadi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Jadi pelanggan internal adalah semua pihak penerima jasa atau penerima produk yang ada di satu institusi. Sedangkan pelanggan eksternal adalah mereka yang berada di luar instansi penghasil jasa atau produk. Kalau dalam pendidikan, pelanggan internal itu yaitu siswa aktif, kemudian guru, staf, satpam. Kemudian kalau yang dalam pendidikan yang pelanggan eksternal itu ada siswa pasif, wali murid, masyarakat, dan juga pemerintah. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.